Hai semua, di video kali ini saya akan membahas tentang MSCI. Jadi bukan MSCI Agustus ya, tapi MSCI November. Menurut saya peluang freeze atau pembukuan di mana nggak ada yang baru, tapi kalau yang keluar ada, itu kemungkinan akan dicabut. Nah, tapi apakah setelah dicabut saham-saham Indonesia itu akan berbondong-bondong masuk MSCI? Ah, bisa iya, bisa enggak, tapi menurut saya tantangan berikutnya adalah cut off gitu. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi eh, menurut saya ya, HSC terbaru dari bursa yang memasukkan price impact ratio. Price impact ratio itu kalau nggak salah saya dengar penjelasan Pak Jeffrey, itu adalah eh, market cap-nya yang di atas 10T. Kemudian dia tuh rumusnya itu memperhitungkan velocity ya. Velocity itu kalau nggak salah transaksi dengan market cap gitu. Jadi kalau mencapai angka tertentu, maka saham tersebut akan diuji, dia punya konsentrasi saham dan akan dikeluarkan. Nah, begitu dia masukkan metode price impact ratio itu, wah langsung saham HSC itu dari hitungan jari menjadi 51 gitu. Ada sih yang masuk terus dikeluarkan itu Lucy gitu ya. Nah, tapi ada 51 saham yang masuk ke dalam HSC. Eh, nah, HSC itu kan sudah jadi filter awal bagi global index provider seperti MSCI, FTSE gitu ya. Jadi kalau misalkan masuk ke dalam HSC, otomatis kerjaannya index provider lebih gampang. Mereka tinggal take out saham-saham itu. Nah, Eh, karena itu menurut saya peluang untuk kita dicabut freeze-nya jadi lebih tinggi. Karena saham-saham lain yang memang selama ini jadi pertanyaan, kok ini nggak masuk, kok ini nggak masuk. Itu ternyata masuk semua. Sampai yang nggak kita duga-duga pun itu juga masuk gitu. Nah, eh, tapi sekali lagi perlu saya tegaskan ya, masuk HSC itu bukan berarti melanggar aturan. Sesuai penjelasan bursa, itu terjadi konsentrasi kepemilikan saham tersebut pada sekelompok orang yang mungkin saja terafiliasi, mungkin juga tidak gitu. Karena misalnya kalau sahamnya bagus sekali, terus ada sekelompok orang yang uangnya banyak, mereka membeli saham tersebut dengan agresif. Belum tentu mereka terafiliasi, mereka just like the stock gitu loh. Jadi ya udah gitu kan. Jadi belum tentu itu beresiko tinggi gitu. Maksudnya sorry, belum tentu melanggar aturan. Dan sekalipun terafiliasi juga tidak melanggar aturan sih, yang penting diungkap saja gitu. Nah, karena terkonsentrasi, maka saham-saham tersebut memiliki risiko likuiditas karena hanya terkonsentrasi pada sekelompok orang. Kalau pas kelompok orang nih mau beli, ya bisa habis barangnya, jadi harganya naik tinggi. Pas kelompok orang nih mau jual, itu nggak ada kelompok yang lain, harganya bisa crash gitu. Jadi resiko likuiditas sama resiko volatilitas atau fluktuasi harga yang tinggi. Nah, jadi investor disarankan untuk lebih berhati-hati ketika berinvestasi pada saham-saham dalam daftar HSC tersebut. Jadi tidak melanggar aturan, cuma memiliki resiko likuiditas dan volatilitas atau fluktuasi yang lebih ekstrim dibandingkan dengan saham-saham non HSC gitu ya. Tapi tidak berarti harganya akan turun atau harganya akan naik. Nah, resiko likuiditas ini adalah perhatian utama daripada global index provider karena mereka itu kan provide list saham yang investable kepada investor asing yang berlangganan data-datanya. Langganan MSCI FTSE itu nggak murah loh. Minimal-minimal tuh kita ngomong ya, minimal ya. Terus terang saya nggak tahu langganannya berapa, tapi tempat saya langganan SP Global yang terbitin S&P 500, itu setahun itu minimal 300-an juta untuk satu indeks. Kalau dua indeks, tambah lagi. Itu pun cuma langganan konstituen indeks. Kalau kamu langganan data-data lainnya, itu bayarnya lebih mahal lagi. Jadi, eh, karena mereka dipakai oleh institusi besar yang benar-benar nggak ngerti tentang Indonesia, nggak ngerti tentang Malaysia, nggak ngerti tentang Filipina, nggak ngerti tentang Singapura, ya udah kamu kasih list saham nanti saya pilih dari situ gitu. Nah, jadi mereka itu harus memastikan saham-saham dalam listnya mereka itu bukan yang untung ya, tapi yang represent suatu negara. Karena urusan cari yang untung, valuasi rendah atau apa itu tugasnya fund manager. Tugas mereka itu cuma provide list saham yang ini loh investable loh. Investable itu artinya kamu mau entry bisa, kamu mau exit bisa. Jadi buat mereka resiko likuiditas itu adalah perhatian nomor satu.
Mereka punya eh, likuiditas itu mereka coba saring pakai size-nya. Karena kalau makin besar size-nya kan otomatis orang mau entry exit bisa. Mereka lihat dari liquidity-nya. Kalau pakai ATVR si MSCI, sorry, ATVR, sorry, Annualized Trading Value Ratio. Kalau si FTSE pakai MDTV, Median Daily Transaction Value. Ya, pokoknya punya istilah masing-masing. Mereka tuh mau memastikan bahwa ketika investor berlangganan jasa mereka dan pakai untuk beli saham di suatu negara, bisa entry dan exit tanpa menyebabkan harganya naik tinggi atau jatuh dalam gitu. Nah, HSC itu benar-benar memudahkan karena begitu daftar HSC ya sudah langsung di-cut gitu. Jadi dia bahkan tidak usah lagi ngecekin kepemilikan data 1% gitu. Dia nggak perlu lagi ngecekin klasifikasi investor asing lokal karena begitu HSC sudah cut aja gitu. Nah, itulah alasan kenapa saya cukup optimis ya di bulan November nanti freeze-nya akan dicabut. Bisa saja Christmas come early gitu. Jadi sebelum November saja mungkin entah di Oktober atau di September, oh, embassy bilang, well kita sudah oke dengan ini, siapa tahu kita cabut lebih cepat ya. Itu kalau terjadi Christmas come early gitu. Nah, itu bisa menjadi sentimen positif untuk saham Indonesia secara keseluruhan. Karena MSCI ini kalau kita trace back gitu ya, kita lihat kembali kayaknya memang dimulai dari dia crash saham Indonesia gitu. Tapi it's okay. Ya, mereka bukan penyebabnya sih. Mereka cuma menyampaikan concernnya dan baru sadar oh ternyata ada problem yang sifatnya struktural, yaitu saham-saham yang ada di Indonesia free floatnya itu ternyata tidak semua saham ya. Itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya gitu. Nah, eh, jadi yang dikeluarkan ini ada 51 saham. Saya hitung dengan harga tanggal 23 Juli 2026. Ada market caps, ada free float adjusted market caps. Jadi market caps itu adalah harga dikali lembar saham. Kalau free float adjusted market caps, ini versi IHSG ya. Karena ada FFAMC, versi IHSG, versi LQ45, versi IDX 30, versi Seri Kahati. Kenapa beda-beda? Karena kalau di IHSG, satu saham di cap maksimal 9%. Sementara kalau di IDX 30 itu bisa 15%. Jadi lembar free float menurut misalnya Bank BCA, lembar free float menurut IHSG sama menurut IQ45 bisa berbeda gitu. Ini versi IHSG di tanggal 23 Juli. Jadi free float dikali market caps dapatlah FFAMC. Nah, market caps ini kalau saya jumlahkan semua itu kira-kira 3.000 T. Besar apa kecil, Pak? 3.000 T ini kira-kira 27% dari semua saham yang ada di bursa yang 11.000 T. Jadi bayangkan hampir lebih dari seperempat saham di Indonesia itu dari sisi market caps ya, bukan bukan numbers ya, karena kalau numbers IHSG itu 900-an saham, 50 itu ya nggak ada 10%-nya. Tapi kalau dari sisi size market caps, 27% dari IHSG itu adalah ini adalah saham HSC gitu. Nah, tapi untuk menghitung IHSG orang nggak pakai market caps, orang pakai free float market caps. Kalau free floatnya itu sekitar 17%. Jadi bisa saya sampaikan kalau misalnya 17% daripada saham-saham yang ada di HSC itu di dalam IHSG itu eh, ibaratnya punya resiko liquidity sama volatility yang tinggi. Dan yang paling penting karena kamu HSC dari kacamata fund manager ya, IHSG ini kan maunya semua sahamnya bisa saya beli, bisa saya jual. Kalau sahamnya HSC, maka saya meragukan 17% itu bisa nggak saya beli sama saya jual dengan harga yang wajar. Jadi harusnya dikeluarkan gitu. Nah, 17% itu ternyata dipengaruhi oleh saham-saham di dalam HSC. Jadi kalau misalnya IHSG tiba-tiba rally tinggi karena saham Konglo, yaitu kontribusinya 17%. 17% ini dengan 23 Juli ya. Ketika saham Konglonya lagi jaya-jayanya, mungkin angka ini bisa 30-40%. Nah, itu yang kenapa ada problem struktural gitu. Karena mungkin pada waktu lagi masa jayanya gitu ya, saham-saham HSC tersebut mendominasi IHSG. Sehingga kalau misalnya investor mau beli, valuasinya terlalu tinggi, eh, kalau kita nggak beli, kita ketinggalan gitu. Nah, itu menurut saya HSC ini solve a lot of problem gitu. Nah, em, kalau saham sudah masuk HSC bagaimana gitu ya?
Nah, kalau saham sudah masuk HSC, Global Index Provider kerjanya udah gampang. Saya bilang tadi kan, nggak usah lihat-lihat data 1%, nggak usah tanya ini, nggak usah tanya itu, langsung sekaligus dia keluarkan. Nah, untuk bisa masuk kembali, bisa gitu. Cuma ada syaratnya. Satu, status HSC-nya mesti dicabut. Jadi HSC itu ditetapkan, HSC itu juga bisa dicabut. Yang berhasil dicabut itu LUCI, LUCY. Jadi sahamnya masuk daftar HSC, kemudian kayaknya diakuisisi ya sama ada perusahaan, jadi ganti bisnis atau apa, backdoor listing ya. Tapi saya bisa salah, bisa dicek ya. Nah, itu menjadi saham normal kembali. Nah, saham normal kembali apakah bisa langsung segera masuk gitu? Nah, kalau menurut si MSCI, kalau saya baca, dia itu sahamnya harus dicabut statusnya dari HSC, free floatnya harus 15%. Jadi kalau untuk saham yang belum pernah masuk daftar HSC, free floatnya di bawah 15 nggak apa-apa. Tapi kalau untuk saham yang free floatnya, saham yang masuk HSC, untuk bisa masuk kembali, free floatnya harus 15%. Itu pun free floatnya versi si MSCI. Dia nggak sebut free float, dia sebut FIF, Foreign Inclusion Factor. Jadi itu free float yang bisa dibeli oleh asing gitu. Nah, kemudian ada masa tunggu 1 tahun. Jadi setelah statusnya dicabut, setelah free floatnya mencapai 15%, kalau nggak salah syarat IHSG cabut itu juga mungkin 15% juga. Kemudian setelah dicabut dan sudah 15%, tunggu 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun, itu nanti dinilai lagi secara subjektif oleh komitenya, baru bisa masuk kembali. Gitu. Itu pun dengan catatan dia memenuhi gitu. Nah, itu syarat dari MSCI. Kalau dari FTSE saya baca sih dia nggak sebut 15%, tapi dia bilang dicabut dan tunggu 2 tahun. Nah, ada juga kasus di mana statusnya nggak pernah dicabut gitu. Jadi dia ditetapkan, habis itu dibiarin aja. Ya, mungkin di negara tersebut tidak ada pencabutan, kalau di Indonesia ada, dia tunggu 2 tahun dan juga ada penilaian komite. Dia sih nggak spesifik sebut free float berapa-berapa begitu. Nah, jadi saham-saham HSC ini akan cukup lama untuk bisa masuk kembali ke dalam MSCI ataupun FTSE. Nah, again ya, menurut saya ini obat mujarab gitu. Karena sudah seperti ini, maka kemungkinan untuk kita dicabut freeze-nya itu menurut saya besar. Apakah mungkin dilanjutkan lagi? Karena kan ini baru keluarnya di bulan Juli gitu. Ya, tetap ada kemungkinan itu. Eh, tapi kalau Agustus bisa nggak Pak dicabut? I don't think so gitu. Karena kan kita keputusannya keluarnya di kalau nggak salah awal atau pertengahan bulan Juli. Eh, ya waktunya kan perlu perlu dicerna, perlu dianalisis, perlu dimasukin ke sistem, perlu di key ke dalam semuanya gitu. Kalau menurut saya sih Agustus kayaknya kemungkinan kecil. Tapi kalau lebih cepat dari November mungkin bisa aja September, bisa juga Oktober gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya kan adalah kalau misalkan sudah dicabut, apakah saham-saham Indonesia itu akan berbondong-bondong masuk gitu? Nah, nanti dulu gitu. Karena ada kriteria lain mulai dari size ya, mulai dari liquidity, extreme price increase EP atau saya dulu sebutnya extreme return gitu. FOT gitu, sama beberapa ketentuan lain lah. Jadi masuk MSCI itu cukup banyak dia punya kriteria. Nah, kalau size itu dia bagi. Jadi company size dan security size. Company size itu mengacu kepada harga saham dikali lembar saham atau full market caps. Kalau security size itu mengacu kepada persentase free float dikali dengan market caps. Nah, tapi free floatnya sekali lagi ini free float versi si MSCI, bukan versi bursa kita. Karena versi bursa kita bisa beda sama mereka gitu. Nah, jadi buat si MSCI itu size itu terus terang kriteria yang utama gitu ya. Setelah itu baru liquidity, return dan sebagainya gitu. Nah, cut off-nya ini juga bukan angka yang statik gitu. Kenapa? Karena itu dia menggunakan distribusi normal. Jadi semua saham dalam satu kategori investment universe, misalnya MSCI Emerging Market, MSCI Global gitu. Seluruh dunia dia kumpulkan, dia buat distribusi normal. Kemudian dia dari distribusi normal tersebut dia tentukan um,
cut off untuk yang emerging market di berapa, frontier market di berapa, develop market di berapa. Nah, eh, karena dia distribusi normal, semua saham dimasukkan, market size-nya, kemudian liquidity, security size-nya. Kalau misalnya harga sahamnya naik, otomatis distribusinya bergerak ke kanan, jadi semakin tinggi. Sebaliknya kalau harga saham secara umum jatuh, maka dia distribusinya bergerak ke sebelah kiri, jadi semakin rendah gitu. Nah, secara umum ya, Bapak Ibu, kalau kamu beli semua saham yang ada di dalam global itu, jadi MSCI World gitu ya, World Index, itu setahu saya kecenderungannya memang naik dari tahun ke tahun. Tapi memang eh, yang berkontribusi terhadap kenaikannya itu adalah US, karena US itu cukup konsisten. Setiap tahun dia naik gitu. Ada turunnya juga, tapi mereka cukup konsisten. Nah, jadi eh, umumnya itu bergerak naik. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini dokumen MSCI di bulan Juli 2026. Ini adalah keterangan mengenai size-nya. Jadi ada frontier, emerging, sama develop. Nah, ini. Kalau entry requirement artinya yang belum jadi member mau jadi member itu untuk masuk MSCI standar ya. Standar bukan small cap ya, beda ya. Standar itu adalah company size 3,9 billion untuk emerging market, Indonesia di emerging market. Security size itu 1,9 billion. Nah, kemudian ini adalah ATVR-nya. Tadi saya bahas gitu ya. Bisa cek di konten saya yang lain, saya pernah bahas tentang ATVR gitu. Nah, sama minimum anggotanya 3. Nah, kemudian ini adalah market accessibility. Ini yang kemarin sudah lewat. Kita beruntungnya masih tetap stay di emerging market gitu. Nah, 3,9 billion kalau saya kurskan dengan 18.000 itu 70,8 T. Kalau security size ya itu 1,96 billion 35,4 T. Jadi biasanya setengahnya gitu. Nah, apakah angka ini static gitu? Nah, saya coba ambil yang security size atau free float market caps. Itu nggak sama Bapak Ibu. Jadi saya itu coba untuk trace back data dokumen MSCI dari tahun 2022. Jadi setiap 3 bulan tuh dia kadang-kadang bisa 2 bulan kalau dia ada metode baru. HSC dia tambahkan atau apa gitu. Nah, itu dari 2022, 2023 setiap 3 bulan ya saya ambil. Kebetulan ada 2 file yang saya nggak dapet nih. Jadi untuk khusus di Agustus 2023 sama November 2024 itu saya nggak ketemu filenya. Jadi saya berasumsi dia sama dengan yang sebelumnya. Nah, jadi kita fokus di security size ya. Security size-nya itu dari 883 juta dolar di 2022, 1 billion di Februari, 1,03 billion di Mei 2023, Agustus nggak ada datanya sama, November 1 billion 88 juta, Februari itu jadi 1,2, 1,27 terus naik 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 naik. Nah, ini kan security size ya. Nah, kemudian kalau kita rupiahkan berarti kan ada kurs saya pakai G-Store pada akhir bulan tersebut. Kalau kita ambil yang November aja ya. No, karena kalau November itu evaluasi besar kalau nggak salah. Nah, November itu di 2022 13,9 T, hampir 14 T. November 2023 itu 16,8 T. November 2024 21,8 T. November 2025 29,7 T. Mei yang terakhir ini sudah 35 T. Jadi kalau nanti di bulan November, saya sih nggak heran kalau dia bilang itu 40 T gitu. Kenapa? Karena ada faktor secara umum saham dunia naik dan juga faktor kurs gitu. Dulu kita kursnya 15.000, sekarang kursnya 17.800 ini yang bulan Mei. Kalau nanti November kursnya sudah 18.000, berarti akan semakin tinggi gitu. Nah, apakah angkanya pernah turun? Sebetulnya angkanya pernah sih turun. Kalau kita perhatikan itu di ini Februari 2025 itu 1544, Mei itu 1482. Jadi kalau terjadi crash pada saham-saham secara global gitu ya, cut off-nya turun. Tapi kalau sahamnya rally, ya naik lagi gitu. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan, secara umum ya, kalau kamu beli semua saham investable di semua negara, itu secara historis itu harganya naik. Ya, itu kalau di MSCI namanya ACWI, MSCI All Country World Index. Nah, tadi sudah saya bahas. Eh, jadi menurut saya temboknya itu akan semakin tinggi. Tapi temboknya bukan lagi di transparansi, tapi di size.
Nah, baru-baru ini kan ada saham Dewa nih, dia merayakan sih kalau saya baca. Saya lihat di IG-nya ya. Dia masuk IDX 30, konsisten di LQ45 gitu. Nah, kalau nggak salah sempat ada konten di X bilang dia masuk nanti MSCI sampai jumpa ya. Tapi pas saya cek nggak ada gitu. Mungkin entah dihapus atau yang orang di X-nya ngarang-ngarang. Tapi pas saya cek di IG resminya sudah nggak ada tulisan MSCI. Nah, eh, pada waktu saya bikin konten itu harganya 444. Full market caps-nya itu 18T, free float-nya ini versi bursa ya. Itu 9T. Jadi kalau di MSCI itu setengahnya juga sih kan dia ada pembulatan. Jadi 18 sama 9. Nah, eh, katakan dia kalau pengen masuk MSCI standar ya dengan cut off bulan Mei ya, itu kan company size 70, ini 35. Jadi dia punya 18 harus minimal ke 70, dia punya 9 harus minimal 35. Itu kira-kira harus naik hampir 300% gitu. Nah, kalau dia naik 300% sampai dengan bulan November ini, somehow entah gimana caranya ya, padahal belum tentu ya. Itu akan kena pasal extreme return. Kenapa? Karena naik 300% dalam waktu 2-3 bulan itu sudah pasti masuk di kriteria extreme return itu. Nah, hanya saham-saham yang free float-nya di atas 75% yang dikasih pengecualian. Kalau free floatmu di bawah 75%, kamu naiknya kena extreme return itu di apa? Tetap digagalkan gitu. Nah, banyak yang tanya kan EPI. No, no. EPI itu adalah extreme return ya. Itu karpet merah untuk saham-saham teknologi. Saham tech itu naiknya lebih gila lagi. Bisa ratusan, 200, 300, 400%. Bahkan kayak ada saham tertentu bisa naik 10 kali lipat gitu dalam waktu 1 tahun ini gitu. Nah, eh, jadi MSCI-nya kayak pengen ya udah lo masuk deh. Tapi eksternal kita melanggar kalau gitu nggak apa-apa selama free floatmu di atas 75%. Nah, itu. Ya, jadi EPI itu tidak ada hubungannya sama Indonesia. Itu karpet merah untuk saham-saham teknologi terus terang sih. Tuh. Nah, jadi kalau si Dewa mau masuk ke MSCI standar sih menurut saya masih butuh waktu ya. Itu pun dengan catatan itu dicabut gitu. Nah, kalau small cap ya itu harus dihitung lagi. Kalau small cap beda lagi hitungannya. Nah, yang dihadapin oleh Dewa ini terus terang nggak cuma Dewa aja. Jadi semua saham yang lain yang mungkin kepengen masuk MSCI itu eh, makin lama waktunya karena kurs, karena cut off akan semakin tinggi dia punya batasan untuk masuk. Nah, tapi saya terus terang menilai ini bagus gitu. Jadi kalau temboknya makin tinggi, yang berhasil masuk itu berarti benar-benar size-nya itu marketable untuk orang asing dan juga aktif ditransaksikan sehingga resiko likuiditasnya benar-benar relatif minim gitu. Nah, besar harapan saya semoga semakin banyak emiten Indonesia yang bisa masuk ke dalam MSCI sama FTSE. Demikian pembahasan kali ini. Saya pada saat membuat konten ini dan membuat video ini tidak memiliki saham yang disebut di dalam di dalam konten yang saya bacakan ini. Penyebutan saham juga bukan rekomendasi buy, sell, dan hold. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.